Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Haikal dengan NIM 2310932036 dari kelompok 4 Praktikum Perancangan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang scheduling yang merupakan salah satu metode yang dipakai untuk menentukan penjadwalan dari kegiatan pada tiap-tiap stasiun kerja yang ada pada pembuatan komponen manufaktur. Jadi berikut merupakan data awalnya, di mana ada routing sheet dan juga waktu baku manufaktur. Di sini untuk scheduling hanya dipakai tiga komponen, yaitu cup triplex, triplex garpu, dan pelat nama. Sedangkan muffler tidak dipakai karena scheduling ini digunakan untuk menentukan eh, bagaimana urutan pekerjaan untuk masing-masing pekerjaan itu yang prosesnya berurutan pada harus melewati stasiun kerja tertentu. Jadi misalkan untuk kap triplex, triplex garpu, dan pelat nama masing-masing melewati stasiun pembuatan pola, pemotongan, dan peluangan. Sedangkan untuk muffler dia tidak melewati stasiun kerja yang sama, jadi tidak perlu dilakukan scheduling. Baik, untuk prosesnya, pertama kita tentukan dulu penama komponen, departemen, dan jumlah komponen yang dibutuhkan. Setelahnya, waktu setup kita dapat dari routing sheet yang telah ada. Sedangkan untuk runtime, dapatkan dari waktu baku manufaktur. Selanjutnya, untuk waktu setup dalam jam dan runtime dalam jam, itu dapat didapatkan menggunakan rumus waktu setup dibagi dengan 3.600 dibagi dengan banyaknya komponen yang dibutuhkan untuk masing-masing komponen. Jadi karena komponennya sama, di drag saja. Untuk triplex garpu begitu pula untuk setup dibagi dengan 3.600 dibagi dengan banyak komponen yang dibutuhkan. Akhir pelat nama. Begitu pula dengan runtime-nya. Runtime dari masing-masing kegiatan dibagi dengan 3.600 dibagi dengan jumlah komponen yang dibutuhkan. Selanjutnya untuk total dalam jam ini dapat dari penjumlahan waktu setup dalam jam dan juga runtime dalam jam. Selanjutnya untuk setiap stasiun kerja yaitu M1 yang di sini pembuatan pola, M2 dan M3 pemotongan dan pelubangan dipisah untuk tiap setup dan runtime-nya untuk menentukan waktu dari tiap-tiap stasiun. Jadi untuk waktu setup dari komponen cup triplex dipakai yang dalam jam, lalu triplex garpu, lalu plat nama,
Untuk total waktu dari masing-masing stasiun untuk masing-masing job, yaitu pembuatan komponennya, didapatkan dari penjumlahan, runtime, dan juga setup. Begitu juga untuk stasiun kerja pemotongan. Rumusnya sama. Baik, setelah didapat waktu dari masing-masing stasiun kerja dengan jobnya, di sini diketahui bahwa untuk proses menggunakan algoritma Johnson itu, jika jumlah mesin adalah 3, maka untuk K-nya sama dengan 1 itu dipakai T bintang I satunya itu sama dengan TI 1, sedangkan TI bintang 2-nya itu dipakai TI 3. Jadi di sini untuk job 1 untuk K sama dengan 1, job 2 dan job 3, karena di sini T bintang I 1 dipakai untuk stasiun kerja yang satu, dan untuk T bintang I 2-nya dipakai stasiun kerja yang ketiga yaitu Peluangan. Setelahnya dilihat untuk waktu yang paling minimal. Di sini dapat dilihat bahwa yang paling minimal itu 0,013, dan karena dia ada pada job 3 dan pada kolom T bintang I2, jadi kita taruh dia di paling akhir. Di sini ditulis job ketiga. Lalu karena ini sudah diberikan urutannya, jadi tidak dipakai lagi. Selanjutnya untuk yang minimal di sini adalah 0,033, yaitu pada job satu dan T bintang I2. Jadi karena dia ada di T bintang I2, kita taruh dia di akhir juga. Jadi karena yang tersisa adalah job kedua, jadi otomatis untuk yang pertama kali dilakukan adalah proses job kedua. Lalu untuk alternatif K sama dengan 2, di sini diketahui bahwa T bintang I1 untuk K sama dengan 2 itu adalah TI1 ditambah TI2, sedangkan T bintang I2-nya itu adalah TI3 ditambah TI2. Jadi T bintang I1 sama dengan TI1 tambah dengan TI2. Begitu pula untuk job seterusnya. Dan untuk T bintang I2 sama dengan TI3 tambah dengan TI2. Nah, selanjutnya dicari lagi yang mana yang minimum. Untuk T yang paling minimum di sini adalah 0,043, ada pada job 3 dan juga pada T bintang I2. Jadi karena dia ada pada T bintang I2, kita letakkan di akhir untuk job 3. Setelahnya, untuk yang minimum setelahnya itu adalah
0,115. Ini ada pada job satu dan pada T bintang I2. Jadi kita letakkan di akhir setelah 3. Jadi di sini pada urutan tengah, urutan kedua, job satu. Dan untuk job 2 ternyata tetap pada urutan pertama. Dan alternatif urutan K sama dengan satu dan alternatif urutan K sama dengan 2 ini sama. Jadi untuk max nya otomatis dipakai hanya satu opsi ini saja. Urutannya adalah 2, 1, dan 3. Lalu untuk start time, karena ini merupakan stasiun kerja pertama dan juga job yang pertama, yaitu job kedua, lalu kita start time-nya kita isi dengan 0. Untuk setup, dimasukkan waktu setup dari job kedua untuk stasiun kerja satu. Job kedua, stasiun kerja satu, untuk setup. Lalu untuk runtime, lalu completion time ini adalah jumlah dari start time, setup, dan juga runtime. Selanjutnya, untuk start time pada job setelah nya, jadi untuk job setelah job yang telah kita tuliskan, dia start time itu adalah completion time dari job sebelumnya. Lalu untuk waktu setup dari pembuatan pola job pertama dan runtime dari pembuatan pola job kedua, job pertama. Sorry, runtime. Untuk completion time seperti tadi, merupakan jumlah. Baik, jadi untuk mulai dari stasiun kerja kedua, untuk start time-nya, karena pekerjaan yang dilakukan itu berurutan, dan untuk tiap stasiun itu berurutan, jadi stasiun kerja kedua untuk job kedua ini hanya bisa dilakukan jika job kedua dari stasiun kerja pertama itu telah selesai. Jadi start time-nya adalah completion time dari job 2 pada stasiun kerja pertama. Untuk waktu setup-nya masih sama, dipakai stasiun kerja 2 dan job kedua, yaitu triplex Garpu. Untuk job ketiga dari stasiun kerja kedua, ini untuk sorry, jadi untuk start time dari eh, job job pertama dan job ketiga
itu menggunakan kondisi. Jadi kondisinya adalah jika completion time dari job pertama pada stasiun kerja sebelumnya itu lebih dari completion time dari job sebelumnya pada stasiun kerja yang sama, maka nilainya adalah ini completion time dari job pertama untuk stasiun kerja sebelumnya. Dan jika salah, maka nilainya adalah completion time dari job sebelumnya pada stasiun kerja yang sama. Jadi di sini karena completion time dari job satu pada stasiun kerja pertama itu kurang dari completion time job 2 pada stasiun kerja kedua, yang dipakai adalah completion time stasiun kerja kedua dan job kedua. Begitu pula untuk job ketiga. Baik, setelahnya kita cari untuk eh, sebelumnya untuk completion time itu dipakai total dari start time hingga run time. Jadi di sini ada sedikit kekeliruan. Oke. Jadi untuk start time pada job ketiga, pada sesi kerja ketiga untuk job kedua itu sama dengan completion time dari job kedua pada sesi kerja kedua. Karena untuk job kedua sendiri merupakan job yang paling awal dilakukan, jadi dia tidak terikat dengan completion time dari job satu dan job tiga. Untuk job ke satu sendiri masih sama, itu jika nilai dari completion time job satu pada sesi kerja sebelumnya itu lebih dari completion time dari job 2 pada sesi kerja tiga, maka nilainya adalah completion time job satu pada sesi kerja sebelumnya. Jika tidak, maka completion time pada job 2 sesi kerja ketiga. Itu pun untuk job 3. Jadi, jika completion time dari job 3 pada sesi kerja kedua itu lebih dari completion time job satu pada sesi kerja ketiga, maka nilainya ada completion time job 3 pada sesi kerja 2. Tapi jika tidak, nilainya tetap completion time job satu untuk sesi kerja ketiga. Baik, karena sudah selesai hingga proses dari pembuatan max plan-nya, langkah selanjutnya adalah membuat Gantt chart dari scheduling yang telah kita tentukan. Baik, selanjutnya untuk penjadwalan sendiri,
dapat dilakukan dari max span yang telah didapatkan. Jadi untuk langkah pertama itu kita melihat stasiun kerja pertama yaitu M1. Jadi untuk M1 terdapat start time 0, jadi diletakkan pada ujung dari M1 itu, lalu dapat ditandai untuk job kedua dengan warna dan dibedakan dari setup time dan juga runtime-nya. Ditandai bahwa dia job 2. Lalu selanjutnya untuk job ke satu itu start time-nya sama dengan completion time dari job 2. Jadi tepat setelah job 2 diletakkan job satu. Dan untuk job ketiga start time-nya juga sama dengan completion time dari job satu. Dan untuk penanda waktu dapat diletakkan di baris bawah. Bahwa completion time dari job 2 adalah 0,174. Dari job pertama adalah 0,308. Dan untuk job ketiga adalah 0,382. Setelahnya kita masuk pada M2, yaitu untuk M2 sendiri job pertamanya, langkah yang paling pertama itu adalah melaksanakan job 2 dengan start time 0,174 dan completion time 0,390. Jadi diletakkan pada setelah 0,174 untuk setup time dari job 2 dan juga runtime-nya. Setelahnya eh, di sini completion time-nya adalah 390. Jadi dilebihkan dari job 3 yang ada pada seri kerja pertama. Setelah job 2 selesai, dilakukan job satu dengan start time tepat setelah job 2 pada sesi kerja 2. Terus setelahnya dilakukan job 3 dengan start time tepat setelah job satu pada sesi kerja 2. Setelah selesai, masuk pada sesi kerja ketiga. Untuk job kedua itu start time-nya adalah 0,390 yang merupakan waktu selesai dari job 2. Jadi di sini kita tambahkan dulu. Untuk job 3 adalah 0,502. Jadi job 2 pada sesi kerja ketiga dilakukan tepat setelah job 2 pada sesi kerja kedua dilaksanakan. Jadi ditandai dengan warna biru yang melambangkan job 2. Completion time sendiri adalah 0,429. Lalu
Untuk job satu pada stasiun kerja 3, completion time-nya tidak sama dengan job 2 karena job satu pada stasiun kerja kedua lebih besar daripada completion time dari job 2 pada stasiun kerja ketiga. Jadi, job satu akan diletakkan setelah job satu pada stasiun kerja 2 telah selesai dilakukan. Dan untuk job 3 dilakukan tepat setelah job satu selesai dilakukan. Dan itu 0,517. Baik, sekian penjelasan dari scheduling yang meliputi eh, pembagian total waktu untuk tiap-tiap job dan tiap-tiap sesi kerja untuk merakit komponen CLT. Di bidang kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.